Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ini tadi rencana kita 13.30, tetapi ini cuaca ya, petir, kilat. Jadi tadi agak tertunda. Ini juga nanti kita lihat sikon, nanti kalau hujan deras kita lanjutkan besok ya. Hari ini kita coba, mudah-mudahan cuaca mendukung ya. Oke, hari ini kita TKP. Kalau kemarin di hari Jumat kita belajar TWK, ini TKP ya. Target kita hari ini 45 soal. Oke, untuk yang grup bimbel online, bahan sudah abang kasih di grup, dan melalui Zoom ya, yang bimbel online. Mungkin ada kawan-kawan yang dari TikTok boleh bergabung ya, tetapi kalau yang bimbel online dan bimbel tatap muka bisa gabung di Zoom kita ya. Oke ya. Coba ini langsung saja. Coba abang kasih waktu 1 menit untuk si Limah dan si Dina. Apa jawabannya kira-kira dan beri alasannya. Jangan lama-lama ya. 45 detik saja. Ayo silakan. Yang di TikTok silakan di komen ya. Ya, silakan si Limah. Apa kira-kira jawabannya ini, Limah? Hah? C, Kak. C. C. Ya, coba. Kenapa alasannya C ini? Karena di sini kan biasanya ini Pak untuk buat produk yang berprotein tinggi Itu ya. dan ramah lingkungan. Ya. Jadi di sini kita lihat di soal ya kan, tidak dapat dipungkiri bahwa peternakan menyumbang keparahan pemanasan global, sehingga banyak negara berlomba-lomba untuk membuat produk tinggi protein, ya, produk tinggi protein yang ramah lingkungan. Apa salah satu upaya yang dapat dilakukan jika Anda bekerja? Jadi kita ini bersifat sebagai seorang peneliti, iya, sebagai peneliti berarti meneliti, melakukan riset, ya kan, melakukan riset, menciptakan sesuatu dan lain sebagainya. Kalau A menjadi bagian dari peer reviewer untuk menyaring artikel, wah ini boleh juga, tapi ini lebih ke akademisnya ya, iya, lebih ke dosennya ya, iya, itu dia. Selanjutnya mengambil studi lanjut selama, wah ini juga akademis ya, ini juga dia ininya kan, penelitiannya itu akademik. C. Kalau C tadi menciptakan beras hibrida, jadi dia menciptakan inovasi, ya, inovasi yang tinggi protein dengan mengembangkan dari hasil kultur laboratorium. Nah, ini dia peneliti ya kan. Ini udah jelas tugas peneliti ini. Udah jelas. Tugas peneliti. D. Membuka bisnis catering yang menciptakan menu vegetarian dengan kandungan protein nabati setara dengan konsumsi protein hewani. Ya, ini juga dia meneliti ya kan. Membaca dan membagikan hasil review. Ini hampir sama ya. Jadi antara A dengan B dan E ini ya meneliti dia. Jadi yang poinnya yang 5 itu adalah C. Itu ya. Jadi yang poinnya 4 itu adalah yang D. Itu dia. Jadi kalau di TKP ini kita jangan sampai poin kita 1. Jadi poin maksimal daripada TKP itu adalah 225. Jadi minimal kita mendapatkan 200. Dengan catatan tidak ada dapat kita nilai poin 1, itu sangat fatal sekali. Kalaupun salah, ya nilai kita 4 gitu ya.
Itu ya, bisa ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Ya, silakan di komen. Ada yang bisa 45 detik ya. Ya, si Dina, silakan dijawab dan alasannya. Ya, filenya tidak bisa dibuka ya. Ya, si Dina, silakan dijawab Dina. Kalau file tidak bisa dibuka, abang kirim file PDF ini ya pada bimbel. Coba sambil nunggu si Dina, si Lima ini apa kira-kira jawabannya yang memungkinkan? Cemana? Karena Karena kalau keberagaman itu kan dapat sifat nah, coba ada tuh. Keberagaman itu dapat menambah pandangan baru kalau kita. Jadi bukan cuma satu sudut pandang aja gitu. gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya tadi file PowerPoint-nya tidak bisa dibuka, ya si Ryan jawab B. Ya yang grup bimbel online tadi filenya 5 nggak bisa dibuka, yang PowerPoint-nya coba abang kirim yang PDF, silakan dites dulu ya. Ya, dalam proses perjalanan karir tentu Anda akan sering menemui keberagaman di lingkungan kerja. Artinya keberagaman itu bisa suku, agama, ras, antar golongan, atau berbeda pemikiran dan lain sebagainya. Menurut Anda bagaimana keberagaman ya di lingkungan kerja dapat memajukan keberagaman ini, memajukan. Jadi kita lihat ya sebentar ya. Bagaimana keberagaman ini memajukan? Ya, jawabnya tadi A. Keberagaman di lingkungan kerja dapat memberikan pandangan baru. Oke, dari berbagai sudut pandang dan meningkatkan peluang potensial. Bisa ya? Jadi keberagaman itu kita manfaatkan menjadi apa? Menjadi peluang. Oke, bisa. Coba kita lihat opsi yang lainnya. B. Keberagaman lingkungan kerja membuat perseroan terus menjadi lebih berwarna dari segi bahasa. Iya, artinya ini betul, tetapi apa dampaknya gitu? Untuk memajukannya di mana gitu? Jadi kurang tepat. C. Keberagaman di lingkungan kerja dapat membuka peluang untuk bekerja sama dengan lembaga lain. Oke, peluang artinya untuk memajukan bisa ya kerjasama. D. Keberagaman di lingkungan kerja dapat mempanjang durasi diskusi dengan menghasilkan pilihan keputusan yang lebih beragam. Ya, bisa ya. E. Keberagaman di lingkungan kerja dapat membuat kesempatan promosi karir menjadi lebih menantang. Wah, ini artinya ini bukan tentang perusahaan, berarti ini tentang karir si pegawainya. Jadi yang paling tepat betul ya, peluang potensial. Jadi jawabannya yang paling betul itu adalah
ayam, sedangkan poin yang 4 itu ada di C. Gitu ya. Bisa ya kira-kira ya? Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, silakan. Yang komen silakan komen 45 detik ya. Ya, yang di TikTok selamat bergabung. Ya, si Kang Pepen ya jawabannya. Ya, kalau boleh di komen alasannya boleh ya. Ya, si Bawel juga Bagaimana dengan si Dina? Dina ini Zoom tapi dia nggak ada suaranya ini, Dina. Ya, ini tadi yang apa rata-rata apa ya? Keluarga, ada acara keluarga dan lain sebagainya. Ya, bagaimana 5? Ini jawabannya 5? Kita menciptakan komunikasi terbuka, jujur, loyalitas, dukungan dan penerima. Kenapa? Karena di sini untuk menciptakan kepercayaan, dan kita harus terbuka gitu loh Pak Paswayan. Ya, di sini yang terciptanya kepercayaan. Ya, ketika kita percaya sama seseorang berarti apa yang kita kaitkan? Ya, kalau misalnya ini kan toleransi penting untuk diterapkan dimanapun termasuk di lingkungan kerja. Ketika kita lihat A, ini kan ini bukan berkaitan dengan kepercayaan, ya kan? Ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk dengan cara apa? Memahami kebutuhan pelanggan. Ya. Sering refleksi diri, mendengarkan orang lain dan memberikan pujian. Ini kan masalah kepercayaan, bukan ketidakpedean gitu. Ini kan sering refleksi diri gitu. Kemudian C, selalu rendah hati, memberikan dukungan dan mau untuk mengakui kesalahan. Boleh lah ya. D, peka terhadap kebutuhan atasan dan tim, memastikan pekerjaan diselesaikan dengan baik. Ya, ini kepercayaannya di mana? Sedangkan yang E, menciptakan komunikasi terbuka, jujur. Inilah kunci daripada kepercayaan, ya. Inilah kunci daripada kepercayaan. Loyalitas, dukungan dan penerimaan. Berarti jawabannya adalah entok. Sedangkan yang poin 4-nya adalah cacing. Ya. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak 45 detik ya. Ini ada 45 soal yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan cuaca kilat dan petirnya tidak lagi apa ya. Ya, silakan di komen. Ya, si Diani selamat datang. Ya, Diani. Ya Pak. Ya. Waduh, rame ya di belakang ya. Lagi acara. Ya, silakan nomor 4 Diani, habis itu di mute biar yang lain bisa menjawab. Kenapa? Entok. Iya, kenapa entok? Alasannya? Kenapa entok? Ya ada D. Wah, ini ada si Bawel F pula ini katanya. Alasannya kenapa? Karena rasa hormat. Mana ya bilangnya? Apa tadi jawabnya?
Pak, iya. Itu. Karena wah, ya ini sedikit abang jelaskan. Coba di mute dulu ya, oke? Jika Vika merupakan seorang pegawai yang sudah bekerja selama belasan tahun dan memiliki rekan kerja dari berbagai usia, latar belakang, keahlian, dan jabatan. Vika dapat menanamkan rasa hormat kepada orang lain di lingkungan kerja dengan cara. Jadi si Vika ini, dia sudah lama ya. Sudah belasan tahun dia bekerja. Jadi rekan kerjanya dari berbagai usia, latar belakang, keahlian, dan jabatan. Jadi si Vika ini, walaupun dia sudah lama di situ, dia tetap menanamkan rasa hormat kepada orang lain dengan cara apa? Kalau misalnya A, selalu membaca dan memahami seluruh instruksi kerja sebelum diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Wah, ini dia udah lama, dia yang kayak gini nggak perlu lagi dia tahu ya kan? Kurang tepat. Mendelegasikan pekerjaan kepada anggota tim sesuai dengan proporsi dan keahliannya. Ini oke, bisa kita ini ya, ini bisa oke. C, memberikan dukungan dan bantuan kepada rekan kerja sesuai dengan kemampuannya. Memberikan dukungan sebagai seorang senior. Ya, memberikan dukungan dan bantuan. Ya, sebagai seseorang yang sudah lama di situ, sudah berkecimpung. Apa yang kita harapkan dari orang yang sudah lama bekerja di situ? Tentu support, bantuan, kan gitu ya. Jadi yang paling tepat itu adalah C ya. Itu dia. Kalau poin 4-nya ini ada di B. Gitu ya. Oke ya, bisa ya. Iya, yang D itu malah poinnya 1. Ya, banyak yang jawab D. Jadi kalau misalnya di sini sering bertukar informasi dan data lintas departemen serta menjaga nama baik sama pegawai. Si Vika ini kan dengan rasa hormat itu kayak mana gitu. Kalau dia sering bertukar informasi dan ini kan memang antar divisi harus seperti itu gitu. Jadi ini normal gitu. Normal seperti yang A juga ya kan. Jadi A, D ini normal di kalau tidak ada kasus seperti misalnya ada yang sudah lama di situ. Bisa ya? Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Ya, silakan 45 detik. Ya, si Diani di mute untuk suaranya biar ya ada yang jawab E. Ya, silakan si 5. D, Pak. Kenapa? Karena ini Kak, karena di sini kan ada satu kerjanya perusahaan pola asuhannya. Jadi untuk warisan kerjanya mereka buat acara dan sumber berundang apa lagi tuh Pak? Gitu ya. Sumber tentang gitu Pak. Ya. Si 5 bisa di mute nggak? Karena suara dengan teman-temannya terdengar sampai kemari. Si Diani. Kita mute aja ya. D, Pak. Enggak, maksudnya nanti kalau nggak menjawab di mute ya, karena suaranya terdengar gitu. Yang rame-rame. Si Diani, ya. Oh iya Pak, ya. Ya. Oke, jadi di sini jawabannya adalah dodol ya. Karena di sini kita merupakan ASN bersama rekan yang lain sering mengadakan arisan rutin. Rutin ini ya. Arisan itu kumpul ya. Ya, bukan begosip dan lain sebagainya, mungkin biasa itu ya. Lalu muncul keresahan dari salah satu rekan kerja mengenai sulitnya dalam mendidik anak. Boleh dong
dalam arisan itu kita nggak hanya kombur dan lain sebagainya. Di arisan itu bagaimana arisan itu tentunya memberikan manfaat bagi peserta arisan. Ya, apa hal yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah tersebut? Tadi banyak yang jawab memberikan dukungan emosional kepada rekan kerja tersebut dengan menawarkan bantuan yang sekiranya. Artinya, ini nggak usah di arisan, di kantor juga ketika teman kalian mengatakan itu, kalian bisa menyatakan itu kan? Nggak usah harus di arisan gitu. Maksudnya nggak usah pakai arisan pun kalian bisa menyatakan dengan itu. Yang A, ini juga nggak usah dengan arisan. Di kantor juga bisa gitu. Jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah dodol ya. Kenapa? Karena pada acara arisan berikutnya, jadi manfaat arisan itu bukan hanya ngobrol. Misalnya biasa itu kan di arisan, selain ini misalnya kita undang yuk, atau kita cek kesehatan gratis yuk, atau kita undang ini yuk, misalnya ada tawaran misalnya investasi dan lain sebagainya, itu kan guna arisan itu. Jadi di sini dengan mengundang narasumber seorang psikolog yang ahli dalam bidang parenting untuk berbagi ilmunya, itu fungsi arisan itu di situ ada ya. Terus option yang keempatnya ada di B ya, itu dia ya. Oke ya. Bisa ya? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, silakan 45 detik. Silakan. PKP-nya ini lumayan ini ya. Ya, 2003 jawab A. Yang lain? Si Vivi Margareta jawab D. Ya, coba si 5, apa jawabannya di 5? Beserta alasan 5? D Pak. Hmm. Karena dia kan seorang karir, gimana caranya dia untuk apa namanya itu Pak Kayak mana itu? mencegahnya gitu Pak. Jadi kalau ada karyawan baru gitu mengupdate hasil kesehatan, tapi kesehatan itu nggak disebutkan dengan Pak. Ya, itu ya. Kasihan dia gitu. Jadi di sini Kementerian Ketenagakerjaan semakin mengimbau perseroan terbatas untuk lebih aktif dalam mencegah atau menanggulangi penyakit TBC di lingkungan kerja. HRD, tugas seorang HRD itu bagaimana? Ya, dia biasanya melakukan apa ini? Perekrutan pegawai, itu ya kan? Perekrutan atau pengembangan, ya, pegawai, ini ya. Jadi disesuaikan dengan tugasnya. Jadi kalau A, memberikan sosialisasi kepada semua pegawai mengenai definisi gejala, boleh ya. Tetapi kalau ini sebenarnya lebih kepada humas dan lain sebagainya, boleh ya. B, membuat brosur khusus tentang pencegahan dan penanganan TBC di lingkungan kerja yang wajib dibaca oleh semua pegawai. Ya, ini juga berkaitan dengan informasi ya, informasi. Tetapi untuk HRD-nya sendiri itu belum dapat dia. C, mengarahkan masing-masing kepala divisi untuk memperhatikan. Wah, ini atasan ini berarti ini. Supervisornya gitu. D, setiap pegawai wajib tes TBC dan update hasil kesehatan semua pegawai secara berkala, terutama terkait tes TBC dan bersifat rahasia. Setiap pegawai baru, makanya setiap pegawai baru wajib tes. Inilah tugas HRD. Dia kan melakukan perekrutan. Ketika ada pegawai yang masuk, tugas dialah di situ. Sesuai dengan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC. Hasilnya iya harus bersifat rahasia. Ya.
Memberikan biaya perawatan pada beberapa pegawai. Wah, ini enggak lah, ini bagian keuangan dan lain sebagainya ya kan, setelah mendapat laporan dari si, kalau dia di HRD ya. Jadi jawabannya yang poin 5 itu D ya. Terus yang untuk poinnya 4 itu adalah A. Itu ya. Bisa ya. Kita ke soal berikutnya. Iya, kalau yang B itu terlalu umum ya. Si jawab B itu terlalu biasa aja gitu, nggak nampak dia fungsi dia sebagai HRD. Ya, lanjut. 45 detik ya. Ya, silakan di komen. Ya, silakan di komen ini. Ya, si G sama si 2003 itu E ya. Ya, coba si Dina, silakan dijawab Dina. Dina? Ya. Silakan Dina. Ya, Pak. Jawabannya apa itu Dina? Pak. Kenapa? Ya. Alasannya. TKP ini kita harus kuat alasannya ini. Karena kalau seorang kader kan wajib musyawarah Gitu ya. sama perangkat desa dari suatu organisasi. Gitu. Oke, kita lihat di nomor di nomor 7, isu kesetaraan gender masih menjadi salah satu hal yang diupayakan untuk diwujudkan, yang mana ketimpangan lebih dirasakan oleh pihak perempuan. Jadi kita lihat sekarang bagaimana gender ini sekarang sudah sudah tidak lagi harus laki-laki, harus perempuan. Kita lihat misalnya dari gubernur sudah banyak yang perempuan, dari bupati, wali kota, atau yang Kapolres dan lain sebagainya. Jadi sudah banyak. Jadi ini adalah kesetaraan gender ya. Kesetaraan gender kasusnya nih ya, kesetaraan gender. Jadi kalau kita lihat kesetaraan gender ini tentu bisa kita atasi masalahnya kalau posisi kita sebagai apa? Seorang pejabat. Seorang pejabat tentunya di sini adalah bisa pimpinan suatu daerah ya, bisa gubernur misalnya, bisa apa namanya? Gubernur, ini nomor gubernur ya, bisa bupati. Jadi kalau kita lihat jawabannya, belusukan. Kalau belusukan ini kan apa namanya? Ya biasa itu ya. Kalau ini ya, kalau belusukan misalnya ya kan. Memberikan ruang kritik ya, sebagai seorang pejabat, misalnya gubernur dan bupati, ya memang harus dikritik gitu. Sebagus apapun dia kerja, kritikan itu tidak bisa dihilangkan ya. Oke, boleh lah ya. Mengadakan sayembara pada organisasi perempuan untuk membuat rumusan masalah. Wah, ini bukan solusi ya. D. Memberikan akses pendidikan gratis kepada semua laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali. Loh, di sini
Di sini juga ya, apa pengkhususannya kepada perempuan? Mengadakan musyawarah yang mempertemukan perwakilan organisasi perempuan. Ya ini, stakeholder dan lain sebagainya. Dengan perangkat daerah. Ya, bisa tentu di dinas ada perlindungan anaknya atau di kecamatan juga untuk menghasilkan rumusan strategis dengan pelaksanaan program ini. Jadi apa solusinya? Maka ya dimusyawarahkan dulu, panggil misalnya dari organisasi perempuan, panggil dari dinasnya, panggil dari kecamatannya. Bagaimana kita buat ini? Seperti itu. Jadi poin yang ini adalah poin yang 5, sedangkan untuk poin yang 4 itu ada di B, ya. Kenapa? Di sini dia memberikan ruang kritik dan saran. Iya, itu ya. Lanjut kita ke soal berikutnya.